Inilah farm yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Stacking Iron Golem Farm atau Mega Iron Golem Farm, baby. Let's go. Dan tidak hanya itu, kita juga akan membuat storage-nya. Jadi kalian bisa melihat sendiri itu di depan, dia sudah masuk ke dalam filternya masing-masing sangat cepat kan. Kalian bisa melihat sendiri. Let's go. Dan bagaimana ketika malam hari? Tetap spawn dong. Dan kalian bisa melihatnya ada berapa Iron Golem di sini. Dia bisa spawn sampai dengan 6 Iron Golem dan bahkan ini memakai 100 villager dalam pembuatannya. Bagaimana cara stacking? Langsung saja kita ke step pertama, baby. Oke, untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah naikin dulu ke 128 blok dari permukaan air atau permukaan tanah yang paling rendah, intinya gitu. Kemudian kalian bikin ini 10 blok, teman-teman. Ingat 10 blok. Gua hitung ya mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia akan terlihat seperti ini. Ini 10 semuanya, oke. Next kita taruh blok selanjutnya. Ini blok yang ke-11 di ujungnya seperti ini. Kenapa bang kok beda warnanya? Karena akan mempermudah kalian dalam melihatnya sebetulnya. Nah jangan seperti ini. Nah ini nggak bisa. Jadi kalian lakukan seperti yang kedua ini. Nah oke, ini kita ambil saja. Dan kemudian akan terlihat seperti ini, teman-teman. Nah ini kotaannya. Dan kemudian perhatikan baik-baik. Ini 4 blok dan blok kelimanya. Nah ini 6 blok dan blok ke-6-nya kasih blok. Maksudnya gimana sih bang penjelasanmu? Gua nggak paham. Oke, jika kalian menghitung dari warna merah dari sini, ini 4 blok dihitungnya. Blok kelimanya kalian taruh tanda dulu. Nah seperti ini. Nah kayak gini. Atau jika kalian keluar dari luar, ini 6 blok. Blok ke-6-nya kalian kasih tanda. Oke. Kemudian kalian bisa untuk hubungkan. Maksud saya seperti itu tadi. Oke. Oke, semoga mengerti. Nah ini akan terlihat seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tinggal taruh di sini. Ini 4 blok like this one di tiap ujungnya, jadi ada 4 nanti. Nah kayak gini. Ini juga 4 blok, tapi yang sebelah kanannya nanti juga 4 blok. Maksudnya tapi itu setiap ujungnya gitu, teman-teman. Dan langkah selanjutnya kalian bisa untuk taruh glass. Nah untuk penaruhan glassnya ini tinggal kayak gini. Dan jumlahnya itu 5 kali 2. Oke. Nah dia akan terlihat seperti ini. Udah gua connected glass karena ada yang komen, baru komen beberapa hari kemarin. Yoi udah saya download, ini udah lama sih sebetulnya. Oke, untuk langkah selanjutnya ini bisa kalian taruh glass atau enggak gitu ini iron bar seperti yang di map saya. Nah dia akan terlihat seperti ini, teman-teman. Nah kayak gini, ini sampai ke ujung. Nah jadi kayak ada dampingan kayak gitu atau apalah. Kemudian kalian taruh bed dan kalian taruh 2 blok. Bentar, yang satunya 2 blok ini kan. Nah 2 blok seperti ini. Yoi kayak tangga. Kenapa bang? Karena kita akan bikin ini beda tingginya. Nah kalian fullin aja dulu dan sisain pas di tengah. Nah kayak gini. Ini fungsinya kalian taruh magma block untuk membunuh kucing. Dan kalian isi semuanya ya teman-teman ya. Oke. Nah dia akan terlihat seperti ini. Yo ini sudah full semuanya, baby. Langkah selanjutnya kalian ke ujung. Nah kemudian kalian taruh glass. Dan ini taruh 3 blok kayak gini. BTW untuk fungsi blok ini sebetulnya nanti kita akan taruh water. Dan untuk penaruhan glassnya kalian bisa tiru atau tidak, terserah kalian. Dikarenakan untuk penaruhan glass ini lebih ke menyesuaikan aja ya, cuman glass agar dampingan buat waternya nggak melebar kemana-mana. Nah untuk penaruhan waternya di sebelah sini 1. Dan nanti di setiap ujungnya ini kalian bisa taruh yaitu full water ya teman-teman ya. Kenapa? Agar dia bisa ngefullin dari area spawning iron golemnya. Nah kayak gitulah simpelnya. Simpel banget, cuman tinggal taruh water doang. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan taruh penerangan. Nah sebetulnya untuk penerangan ini juga menyesuaikan, terserah kalian. Kalian mau taruh juga nggak masalah, kalian nggak mau taruh juga nggak masalah. Yang penting ya resiko sendiri tanggung loh ya, karena bisa dispawnin oleh mobs. Nah oke, langkah selanjutnya kalian jangan lupa taruh button di tengah-tengah magma block, mohon maaf. Kenapa? Karena airnya agar tidak melebar kemana-mana. Dan kemudian kalian taruh 2 blok bantuan. Nah blok yang pertama ini kalian ganti menggunakan yaitu fence gate dari nether. Bisa yang merah, bisa yang hijau, terserah kalian. Kenapa harus fence gate dari nether? Nanti gua akan jelasin kenapa harus fence gate dari nether. Kemudian langkah selanjutnya setelah kalian bikin seperti ini di video, kalian bisa taruh lava ya, oke. Nah kemudian kalian bisa buka untuk fence gate-nya teman-teman. Oke, untuk penjelasannya kenapa harus fence gate dari nether, agar tidak
terbakar. Oke, itulah intinya. Oke, ini adalah simulasi ketika nanti ada Iron Golem ya, cuman simulasi kecil-kecilan. Dia akan terbakar seperti ini, coy. Dan sekali lagi saya tekankan kenapa harus fansgate dari Nether. Look at that, baby. Oke, akhirnya konsekuensinya lavanya akan melebar like this. Wah. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat ini. Nah, caranya kalian hitung dari putih-putihnya itu gang 2 blok, pas di blok kedua kalian taruh blok seperti ini, taruh blok base maksudnya. Nah, jumlahnya nanti ada total 5. Ntar, maksudnya jumlah total 5 tuh apa, Bang? Kotakannya ini adanya 5 nanti, guys. Oke, 1 2 3 4 dan 5. Nah, jadi total gate-nya ada 5 dan kalian tutup untuk pinggirnya. Kenapa ditutup, teman-teman? Dikarenakan kalau kalian buka, villagernya bisa masuk dan tidur di bed, dan nanti kalau dia bangun dia langsung ke atas dan dia akan langsung mati karena terbakar oleh lava. Dan ini adalah penerangan. By the way, ini menyesuaikan aja karena saya rasa kalian udah bisa ya untuk penerangannya. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan stacking. Belum. Nah, untuk langkah selanjutnya kita hanya akan melakukan gimana cara membawa villager dari Nether. Kenapa dia di Nether? Nah, oke. Nah, kalian bikin aja seperti ini dulu, kayak cage kecil-kecilan. Oke, baik di overworld maupun di Nether ya. Nah, nanti untuk penjelasannya kenapa dari Nether nanti kalian akan tahu. Oke, dan ibarat ini gua udah bikin udah tarik villagernya dari storage seperti di map gua, dan gua bikin breeder di Nether. Nah, seperti itu. Dan untuk penaruhan bed, hati-hati. Kenapa, Bang, hati-hati? Lah, kayak gitu. Nanti kalau kesentuh ya wassalamualaikum kalian. Oke, kalian taruh aja beberapa bed, minimal itu 12 bed untuk villagernya, dan tungguin villagernya sampai 12 biji. Oke, dan ini udah lope-lope, dan ini gua main di versi terbaru by the way, dan masih work ya. Nah, kenapa gua harus di Nether untuk bawa villagernya? Karena ketika kalian bikin breeder itu di overworld, maka itu bukan nanti villagernya itu nggak fresh villager, tapi kalau di Nether dia akan menjadi fresh villager. Lebang itu kan sama-sama breeder. Iya, kenapa? Karena breeder di Nether itu bisa terputus ketika dia pindah di overworld. Nah, jadi ketika dia keluar dari overworld, kalian sama dengan men-spawn villager dari telur, teman-teman. Bagi yang belum tahu. Jadi triknya ya kayak gitu, harus di Nether agar kalian bisa mendapatkan telur, istilahnya kayak gitu. Oke, sebelum kalian taruh villagernya, kalian taruh bed 2 bed dulu. Kenapa? Ya ibaratnya buat ngerender aja sih. Nah, dia udah ngerender, sip. Dan by the way, ketika dia udah ngerender, jangan langsung di lock seperti ini, teman-teman. Kenapa? Dikarenakan kalau kalian lock langsung seperti ini dengan trapdoor dan juga water, nah kalian akan masukin villagernya itu sejumlah ya 20 manual satu-satu, dan ini menguras waktu dan tenaga. Dan terus solusinya gimana, Bang? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Untuk solusinya ya kita harus hancurin dulu, teman-teman. Nah, ini kita hancurin dulu, biarin dia pergi dulu. Oke, kemudian kita tutup. Dan kalian ibarat gua ini udah kirim dari Nether ya. Nah, gua spawn egg. Nah, kayak gini. Nah, tungguin aja dia dulu. Nah, kemudian kalian place bed. Place bednya ini sejumlah plus 18 ya, karena tadi kan udah place 2, jadi total semua bed ada 20. Oke. Nah, kemudian setelah kalian place bed 20, langkah selanjutnya adalah lempar villager tadi. Bukan villagernya dilempar, tapi makanan ke arah villager tadi sehingga dia breeder, teman-teman. Nah, ketika villager itu breeder, nah kalian bisa tungguin anaknya, sehingga kalian nggak perlu untuk masukin villagernya manual ke dalam gate satu persatu sejumlah 20. Nah, kalau kayak gini kan cuma modal 2 villager, kalian bisa mendapatkan 20 villager tanpa kesusahan, tinggal AFK dan tinggal throw makanan. Sangat simpel kan? Nah, untuk trik ini mempermudah kalian dalam stacking nanti. Nah, untuk di yang pertama ini kan ya kalau kalian mau masukin 20 silakan, karena nggak ada stacking. Nah, semisal kalau di stacking nanti aja jauhnya itu 100 blok. Gak mati kalian nanti ya. Berapa jam nanti kalian stacking 20 villager. Nah, ini adalah trik sehingga kalian nggak perlu untuk menunggu, atau bukan menunggu, stacking manual secara masif 20 villager, baby. Nah, ibarat ini udah gede, Bang. Nah, terus langkah selanjutnya kayak gimana? Bagus pertanyaannya itu. Ya tinggal taruh workstation, dia ke workstation. Nah, kemudian ya kalian tinggal lock dengan water. Seperti ini, selesai.
Nah, untuk ngelock itu sebaiknya villagernya itu udah gede semua, guys. Jadi kalian nggak kekurangan villager. Nah, seperti itu. Maksudnya kekurangan villager gimana, guys? Misal nanti kalau dia belum 20 terus kalian lock, kalian mau cari gimana? Nah, kayak gitulah. Oke, ini udah jadi. Nah, udah spawn juga iron golemnya. Nah, kita bisa lanjut untuk step selanjutnya karena ini masih basic iron golem dan ini sangat simple ya, tentunya. Untuk lanjutnya bikin platform selanjutnya, kalian langsung tarik aja dimanapun, di sisi manapun, sepanjang 10 blok. Oke. Nah, kemudian usahain pas di tengah ya nariknya, sehingga nanti kalian bisa taruh mama blok pas di tengah untuk penanda aja. Nah, kayak gini. Nah, ini kan pas tengah. Nah, pas di tengah kayak gini. Nah, ini blok ke-11 kan mama blok. Kemudian kalian tarik lagi, mulai dihitung dari magma blok ini 10 blok. Nah, kemudian setelah 10 blok nanti kalian bisa taruh yaitu blok yang lain. Nah, 11 ke blok 11-nya, dan kemudian kalian bisa hubungkan ke kanan kirinya, dan ini sudah pasti pas, teman-teman. Udah pasti sesuai ukurannya dengan yang awal. Nah, ini udah jadi. Kenapa, Bang? Kok cuma satu, nggak langsung di 5 aja? Nah, untuk itu nanti gue jawab. Ada alasan tersendiri. Oke, kemudian kita ke sebelah sini. Ini kan koordinat minus 121, maka kita harus pergi ke 100 blok, maka dia menjadi minus 121, teman-teman. Kenapa 100 blok? Karena untuk stacking setahu saya 64, tapi kita cari aman aja 100 blok. Nah, ini udah gua tarik 100 blok menuju ke 100 minus 121, dan kalian bikin catch saja ya, kayak catch yang kayak tadi yang awal ya, cuman catch kecil-kecilan aja. Kemudian kalian taruh yaitu apa namanya ini, rail, power rail dan rail biasa. Nah, ini kan ada jarak ya antara power rail dengan rail biasa. Nah, ini jaraknya berapa, Bang? Nah, itu pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan sangat bagus. Kenapa? Dikarenakan pasti akan ada something di sini. Nah, benar. Untuk jaraknya ini menyesuaikan, asal nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat. Dan untuk penaruhan rail main power rail itu sejajar seperti ini. Nah, kalian bisa melihatnya. Nah, sejajar kan? Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan belajar langsung stacking, teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, untuk langkah pertama kalian harus ke villager breeder kalian di nether tentunya, dan jika linketnya berubah kalian harus linket manual. Tutorialnya ada di sini dan link kanan atas itu kalian bisa klik. Dan kemudian ini ngapain bocil, what the hell, malah gua masuk. Oke, ibarat ini udah gede villagernya dan tinggal dimasukin doang, karena prinsipnya sama, membawa villager dari nether itu seperti kita spawn egg seperti ini. Nah, kenapa nggak langsung, Bang? Nanti tutorialnya akan berbeda dong. Nah, oke, kemudian kita akan coba turunkan dia. Oke, dia udah turun dua-duanya, dan langsung saja kalian taruh bed 1. Ini langsung udah masuk stackingnya. Nah, dia ini kan yang pertama. Nanti yang pertama itu didahulukan, maksudnya gimana? Nah, ini kan yang kedua. Oke, yang pertama didahulukan maksudnya adalah, ntar buat tarik rail dulu ke sini seperti ini. Perhatikan baik-baik karena ini sudah stacking ya. Oke, kemudian kalian plates 2 minecart. Nah, ini yang lingkar pertama tadi yang mana? Yang putih kan? Nah, kita dahulukan yang putih, naik, Bang. What the hell, ngapain sih lu? Nah, naik kayak gini. Oke, diingat loh guys, tadi ini kan yang putih ada yang sebelah kiri ya kan, yang kanan kan sebelah apa namanya, yang belakang itu villagernya. Kenapa diingat? Hanya untuk yang pertama ini, selanjutnya nanti enggak. Nah, kemudian kita pledge yaitu resun torch. Ingat, itu bisa resun torch atau lever, terserah kalian. Dan kalian dorong dulu villagernya, dan sebelum kalian hancurin bednya, pledge dulu bed yang lainnya. Oke, kemudian kita ambil bed ini dan dia akan lengket. Oke, ini stacking yang pertama ini udah, kalau udah berhasil itu berhasil satu stacking sejauh berapa blok. Nah, kemudian kalian dorong villager selanjutnya, jangan dihancurin dulu bednya, place dulu bed kayak gini. Itu bisa di depannya atau bisa di belakangnya, terserah, asal nggak terlalu jauh dari villager yang mau kalian hancurin bednya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan hancurin yang sebelah sini, dia akan langsung, nah dia lingket. Nah, yoi. Nah, kemudian proses ini akan terus berulang. Kita taruh resun torch atau lever, terserah. Nah, ini jangan dihancurin dulu. Ketika villagernya udah jalan, itu jangan dihancurin dulu bednya, tapi taruh bed dulu. Kemudian kalian bisa ambil bed ini. Nah, dia akan lingket kan. Nah, kemudian kalian baru dorong villager selanjutnya. Nah, ke depan sini nanti, ntar dulu. Nah, kita place bed dulu. Oke. Kemudian kita akan dorong villager ini sehingga dia mendekat ke arah bed. Set. Nah, kemudian, nah ini kan lever, ini bisa dimatiin kalau resun torch bisa diambil. Kenapa? Agar dia nggak ke belakang untuk villagernya. Oke. Nah, kemudian ini kan bed yang di lingkar villager yang kiri. Nah, tapi kan udah gua place, kita hancurin aja nggak apa-apa. Oke, sehingga dia akan langsung lingkar ke depan. Kalau nggak percaya kita coba. Oke, kita hancurin kayak gini, dia lingkar ke depan. Nah, ini stacking udah mulai berjalan, ini udah mulai agak jauh. Nah, kemudian kita dorong lagi. Nah, oke.
Nah, setelah kita dorong, jangan dihancurin dulu bednya, tapi kita place dulu bednya. Nah, kayak gitu intinya. Pokoknya sebelum hancurin bed itu place bed dulu. Nah, kemudian ini kan udah di dekat di sini. Nah, gua place bed lagi kan. Nah, gua nggak akan hancurin bednya sebelum gua place bed lagi. Nah, dia akan langsung lingkar ke bed yang selanjutnya. Kenapa di skip bang? Dikarenakan ya sama nanti prosesnya, cuman yang di sini agak berbeda. Makanya gua nggak skip yang sebelah sini. Kemudian ini kan udah ada bed di sebelah situ. Baru gua hancurin bed yang ini coy. Selesai. Oke, stacking udah berhasil. Nah, oke, kemudian ini kan jangan dihancurin dulu bednya. Pokoknya selalu ingat kata-kata saya. Jangan dihancurin dulu bednya sebelum kalian place bed kayak gini. Oke. Nah, baru kalian bisa untuk hancurin bed yang ini. Nah, dia udah lingkar itu. Nah, udah hijau-hijau. Yoi, udah lingkar. Sip, mantap. Kemudian kita place bed lagi di sebelah sini. Kemudian kita hancurin bed yang sebelah. Nah, ini dia. Oke, dia akan langsung. Nah, udah lingkar, ada hijau-hijau. Nah, ini udah selesai untuk stackingnya. Kemudian langkah selanjutnya kalian bisa place bed-bed yang lain. Total ada 20 nanti. Sehingga kalian bisa perbanyak seperti yang di awal yang saya bilang, yaitu kalian bisa memberikan makanan kepada villagernya sehingga stackingnya bisa lebih mudah teman-teman. Nah, semisal ini udah 20 villager, kalian bisa untuk lock dengan cara yang sama kayak tadi, yaitu menggunakan trapdoor dan juga water, sehingga dia nggak akan pernah lepas dari perbudakan tersebut teman-teman. Bagus sekali. Jadi intinya cara stacking adalah jalanin dulu villagernya, taruh bed dulu 2, jalanin villagernya, udah sampai di rail yang power rail depan, ya kan. Kemudian sebelum hancurin bed yang belakang, kalian harus taruh bed selanjutnya. Jadi total ada 3 bed. Nah, ketika udah 3 bed, kalian bisa ambil bed yang belakang 1 sehingga dia lingkar ke depan. Kemudian dorong lagi villager satunya, taruh bed, kemudian kalian bisa hancurin bed yang belakang. Jadi intinya sebelum hancurin bed selalu place bed yang baru. Oke, nah simple sekali kok. Kalian bisa ulang-ulang untuk stacking villagernya teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai ketika udah selesai stacking dan berhasil. Indikator ketika berhasil, dua-duanya ini akan terspawn iron golem. Kalian bisa melihatnya ada 3 iron golem, maka di sini di satu platform itu ada 1 pedesaan dan di platform lain ada 1 pedesaan. Nah, semisal lu bang, platform yang pertama yang gua bikin yang basic iron golem itu bisa spawn bang, tapi ketika gua bikin yang lain kok nggak spawn. Itu kenapa? Dikarenakan villagernya itu mengganggu red dari iron golem yang pertama. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah berhasil kalian bisa untuk bikin platform yang lainnya. Nah, untuk solusinya mengganggu red itu gimana bang? Yang kalian tinggal tungguin aja. Oke. Nah, untuk cara menggoknya atau berbelok untuk railnya ini seperti ini. Nah, kira-kira kayak gini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa melihatnya. Untuk cara berbeloknya ya tinggal dibelokin aja untuk railnya. Nah, kayak gini. Oke, untuk penjelasan cara mengatasin raidnya atau yang keganggu nanti gue jelasin lebih detail habis ini. Bentar. Oke, nah ini udah full semuanya, udah selesai 5-5-nya air golem. Dan mengenai penjelasan untuk menunggu raidnya, caranya adalah kalian tunggu dulu platform yang baru itu udah bisa spawn kan. Nah, kalian yang platform yang lama kan nggak bisa spawn. Kalian harus tunggu 20 menit dunia nyata teman-teman. Nah, ketika 20 menit dunia nyata itu sama dengan 1 hari full di dunia Minecraft. Jadi ada 1 hari 1 malam, 1 pagi 1 malam. Nah, ketika 1 hari 1 pagi 1 malam itu nggak spawn, berarti stacking kalian gagal. Tapi jika 1 hari 1 malam itu bisa spawn, maka stacking kalian berhasil. Jadi indikasinya tunggu 20 menit untuk stacking yang selanjutnya. Ketika 1 platform itu udah berhasil dan platform yang kedua berhasil, kalian bisa lanjut platform yang ketiga dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3 berhasil, baru keempat. Nah, seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat yaitu storage filternya, tapi ini lebih ke bagaimana cara mengambil airnya. Oke, gua akan contohkan, kalian langsung taruh blok di bawahnya kayak gini. Oke, nah seperti ini kira-kira. Oke, ada 3 blok dan blok ketiganya kalian taruh dispenser, tapi dropper bisa, dispenser bisa, kalian taruh ke arah tengah seperti ini. Nah, oke, kelihatan kan? Mantap. Kemudian kalian bisa untuk indikasi blok lagi.
Jadi ada total 3 blok atau 4 blok ya, ini 4 blok, dan blok ketiganya dispenser mengarah ke tengah, dan satu bloknya yang bawah ini terserah kalian blok apapun. Oke, kemudian kalian taruh es, bisa paket es atau blue es, terserah kalian. Kalau nggak ada blue es ya paket ice. Oke, kemudian kalian tarik, maka dia akan langsung pas. Nah, ini kan agak mengganggu ya yang tengah ya ini. Oke, kita akan ambil nanti, tenang aja. Celing, kita akan ambil. Ambil woi. Nah, oke, ambil seperti ini maksudnya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita balik lagi ke sini. Oke, nanti dulu itu akan tutorialkan nanti. Kemudian kalian taruh blok dan taruh komparator di belakang dispenser atau dropper. Kemudian kalian taruh blok kayak gini. Oke, kemudian kalian taruh sticky piston, dan ini nanti kita taruh observer dengan cara mengarah ke arah droppernya, like this one. Oke, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Dia akan mengarah ke sini. Oke, kemudian kita taruh blok di sini, nanti akan clicker seperti ini. Nah, yoi my friend, mantep. Dan kita coba masukin satu blok, dia akan langsung keluar. Yoi, udah selesai. Oke, kemudian kita taruh blok kayak gini, dan kita ambil ini untuk setir ke bawah seperti ini, agar apa, dia bisa jatuh ke pas di bawah, bukan mencelat kemana-mana untuk itemnya atau terlempar lah. Kemudian langkah selanjutnya ini udah jadi untuk stackingnya, tinggal kita taruh yaitu hopper, yoi, dan kita taruh minecart with hopper nanti. Tapi kita taruh minecart railnya dulu aja. Kenapa? Dikarenakan nanti langsung turun, woi. Sumpah, beneran langsung turun. Gua nggak akan bohong. Nah, loh ya kan, langsung turun kan. Nah, ini udah berhasil. Sip, mantap sekali. Nanti untuk langkah selanjutnya kita tinggal taruh glass dan water. Oke, kita taruh glassnya dulu. Nah, untuk penaruhan glassnya simpel, tinggal kayak gini dan langsung ditarik ke arah tengah seperti es tadi, sehingga ya sejajar aja sih. Nah, ini untuk sebetulnya untuk penaruhan water agar dia nggak melebar kemana-mana sih teman-teman. Oke, sangat simpel tentunya. Saya rasa easy peasy lemon squeezy. Tinggal taruh water seperti biasa. Veteran udah jelas, ini udah bisa. Oke, kita tinggal taruh seperti ini. Dan BTW ini gua nggak niru siapapun ya, ini gua dari pemikiran gua sendiri. Dan tapi untuk farm utamanya ini desain dari orang luar. Dan kemudian ini agak berbeda untuk yang tengah. Kita lebih ke mengawasi hoppernya, bukan dispensernya. Jadi sehingga kita taruh seperti ini. Oke, kalian bisa melihatnya. Dan kita taruh blok lagi kayak gini. Dan kemudian kita taruh yaitu repeater dengan full tick teman-teman. Nah, kenapa full take? Karena kita mengawasi hoppernya, bukan dispensernya, sekali lagi. Oke, kemudian kita taruh redstone, kita taruh sticky piston kayak gini. Kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa ini, Cok. Salah, sorry. Kita taruh lagi, what the hell, ngapain blok? Oke, gini juga nggak bisa sepertinya. Dia akan oke, kayak gini bisa. Oke, kemudian kita taruh kayak gini dan redstone dust, dan kita taruh blok like this one. Oke, selesai. Oke, kemudian kita tinggal taruh observer. Bentar, observernya ini kan harus bolak-balik, maka seperti ini. Nice. Dan kita tinggal taruh di belakangnya like this one, dan seperti ini. Oke, selesai. Masalah teratasi, baby. Yo, kita cobain. Loh, kok nggak bisa, Bang? Kenapa, Bang? Dikarenakan yang kita awasin adalah dropper. Sehingga hopper, kalau kita taruh di hoppernya ya dia akan clicker. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, ini udah jadi untuk sistem storage-nya. Lupa gua nggak dikasih tutorial, bukan nggak saya kasih tutorial, karena gua sering banget nutorin storage filter yang menggunakan sticky piston ini, karena ya memang gua sering pakai gitu. Kalian bisa klik aja link di sini. Nah, ini plok. No, yoi. Oke, itu dia. Dan ini oke untuk bentukannya. Nah, dia akan cara bekerja seperti ini, dari ditembakkan ke arah tengah sehingga dia bisa langsung di sorter. Nah, untuk di map saya itu memang menggunakan yaitu shulker unloader, tapi di sini lebih ke menggunakan langsung chest, itu sama aja pokoknya. Dan ini sudah fix 100%. Mungkin kita akan lanjut di next episode, kita akan survival tentunya, yoi, karena survivor saya masih mangkrak ya. Saya juga sibuk banget teman-teman, jadi mohon maaf karena videonya agak telat juga. Saya usahakan untuk kedepannya lebih disiplin dan konsisten. Doakan ya selalu untuk konsisten tentunya. Yoi my friend. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini, dan selamat jumpa di video selanjutnya. Bagus sekali.